Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa saham-saham yang di request dan juga dari Torital. Yang pertama Access, kedua MRT, ketiga MAPI, keempat LPPF, kelima RALS, keenam TRGU, ketujuh CMM, ketujuh SAMF, ke-8 MPMX, ke-9 TPMA, ke-10 METS, dan terakhir Wood. Langsung saja ke saham pertama. Ada SS yang ditutup menguat 2,7% ke harga 570. Kalau dia transaksi asing, hari Jumat net sell, tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu asing net buy. Kalau di broker summary-nya ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk SS ini udah bagus nih. Konfirmasi swing low di 550 540. Ya, ini bisa jadi swing low dan ya pelan-pelan dia naik. Targetnya neckline kebetulan di situ ada EMA 60 di 600. Regres sekarang lumayan tuh, potensi upsetnya sekitar 30 poin, stop lossnya sekitar 30 poin, risk reward 1:1. Ini apakah menarik? Harusnya ini ada peluang lah ya, jangan sampai pola dead cat bone ya. Pokoknya jangan turun lagi dia dari 530, 540 itu untuk SS ya. Jadi masih oke nih untuk SS, cuman harga sekarang itu yang kurang ideal belinya. Kalau Bapak Ibu beli pas dia di 550, 540 itu area belinya. Sekarang udah agak tinggi kan. Nah, jadi seperti itu aja untuk SS. Kalau dilihat dari candle weekly-nya hammer, ekornya panjang ya, semoga aja mampu menembus 600 nih ya, yang akan diujinya 600. Jadi seperti itu untuk SS. MACD sudah mengarah ke atas, membentuk golden cross, volume makin meningkat saat dia membentuk candle hijau ya. Semoga aja bisa sampai 600-nya minggu ini. Seperti itu tuh SS. Langsung saja ke saham kedua. Ada MRT yang ditutup di harga 2.830 menguat 0,35%. Kalau dia dari transaksi asing, net buy. Seminggu kemarin juga MRT diakumulasi ya. Kalau dia broker summary-nya MRT ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MRT kembali all time high dan memang ya dia mantul dari 2600 2580 dan ke atas. Ini waktu itu juga saya ada perhatikan mulai dari 2000 sampai 2300 nih ya. Cuman untuk trading pendek aja, nggak lama-lama juga, karena ya waktu di 2300 2400 nih kan dia terus membentuk gagal nembus nih. Takutnya ada bantingan tiba-tiba ARB karena dia udah naik tinggi. Ya udah lah ya, karena udah nggak nyaman megangnya ya saya stop loss dulu aja. Dan karena udah nggak nyaman megangnya ya saya profit taking aja ya, cari saham yang lain. Ternyata dia terus naik ya. Seperti itu ya, nggak bisa kita selalu bisa jual di puncak ya. Jadi seperti itu aja untuk MRT. Ini udah all time high ya. Ya sama seperti analisa sebelumnya. Bisa aja dia terus naik ke atas. Cuman siap nggak resikonya? Ini nih harga makin tinggi, makin pucuk ya. Kalau tetap di hot pas dia turun dalam ya bisa nyangkut dalam, hati-hati ya. Karena pasti ada saatnya saham tuh turun dalam. Ini kan udah naik tinggi nih. Pasti ada dia turun dalam. Itu aja. Untuk MRT sih harusnya follow the trend. Udah nggak ideal kalau maksa masuk di harga sekarang. Memang seperti analisa saya sebelumnya itu nggak ideal beli di harga puncak. Tapi ternyata dia naik lagi ya. Ya tapi siap nggak resikonya. Jadi seperti itu. Untuk MRT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MAPI yang ditutup menguat 5% ke harga 1260. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia broker summary-nya MAPI ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal MAPI mantul dari 1200 dan kalau dilihat ya memang itu all time high 2019 dan dia retest dan mantul. Dan ada candle bullish angle pink. Cuman volumenya nggak besar. Kalau menurut saya hati-hati beli saat penutupan. Bisa aja merah ya. Memang kalau kondisi seperti ini belinya kalau bisa tuh beli di support aja. Lihat swing low-nya di dekat-dekat mana. Perkirakan aja sendiri. Misalnya di all time high sebelumnya atau di support kuatnya. Kan nih contohnya juga ya. Dia kan sempat ke 1350 terus turun koreksi sampai sini, terus naik turun terus koreksi lagi sampai 1200 naik, baru naik ya. Seperti itu, main di support naik jual, apalagi ini udah terus all time high ya. Kalau dilihat mungkin nggak bisa lebih tinggi ya. Takutnya false break ya, ini karena baru percobaan pertama. Setelah dia tembus mungkin dinaikin sebentar, habis itu ada koreksi dalam, nanti ada percobaan kedua lagi ya, mungkin di tahun depan ya. Seperti itu. Ini harga pucuk, hati-hati. Itu aja. Bisa naik tinggi bisa, yang penting punya trading plan. Jangan sampai ya kalau saat seperti KF, INAP dulu kan, IRA sampai puncak habis COVID, habis itu turun dalam dan nggak balik-balik sampai sekarang. Ya itu yang perlu hati-hati, yang
saham seperti itu. Harus disiplin stop loss kalau main-main di puncak seperti ini ya. Jadi seperti itu. Untuk MAPI langsung saja ke saham selanjutnya. Ada LPPF yang ditutup di harga 4.980 menguat 1,21%. Kalau dia transaksi asing net buy. Kalau dia buka summernya LPPF ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal LPPF ini mencoba nembus terus gagal dan ya dia memang nggak sampai ya turun. Waktu itu kan perkiraan saya dia ada koreksi semenjak di 7 November nggak nyampe 4.700, dia sampainya 4.780 dan naik lagi ya. Harusnya perkiraan saya kan bisa didapat harga bawah ini biar risknya lebih kecil. Ternyata ya di 4.780 udah mantul. Cuman nih harga pucuk juga ya, hati-hati lagi nih. Ini nggak ideal kalau mau beli. Kalau mau beli buy on break harus lihat indikator saat itu ya. Misalnya besok dia tembus tuh harus dilihat ya. Nggak cuman tembus, lihat volume ya. Paling pertama tuh lihat volume. Kalau dia tembus volume besar ya coba pertimbangkan. Kalau dia gagal bertahan di atas 5.000 ya tinggalin dulu, stop loss, bisa seperti itu ya. Cuman nih harga-harga pucuk sudah resikonya udah tinggi. Kalau mau beli ya memang di harga 4.800 ke bawah sampai 4.600 itu untuk LPPF. Memang LPPF sudah di atas EMA 200-nya kembali. Setelah turun dalam dan dia sudah mematahkan trend downtrendnya. Dan ini percobaan keempat kali ya. Semoga aja tembus. Apalagi mau akhir tahun, mungkin banyak orang belanja buat Natal, buat akhir tahun, buat liburan. Anak-anak liburan mungkin beli barang di Matahari. Nah, itu bisa jadi sentimen juga ya untuk LPPF. Jadi seperti itu. Untuk LPPF, kalau dilihat dari candle weekly-nya udah naik ke 3 minggu ya. Dan volumenya biasa aja. Takutnya sih ada koreksi. Memang harga pucuk. Itu kalau nekat-nekat buy on break. Karena dia membentuk candle nih. Bullish angle pink. Candle hari Jumat menutup penuh hampir candle hari sebelumnya. Seperti itu. Untuk LPPF langsung saja ke saham selanjutnya. Ada RALS yang ditutup di harga 580 menguat 0,86%. Kalau dia transaksi asing net sell. Kalau dia bongkar semarangnya RALS ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal RALS juga saya udah beli di 580, 570 tuh dan nggak kemana-mana ya. Perkiraan saya minggu ini atau minggu kemarin tuh naik. Ternyata 2 minggu udah nggak kemana-mana. Ya semoga aja momentumnya nunggu 1 minggu ke depan ya. Kalau dilihat kondisi seperti ini ya EMA 200-nya ini ditembus dulu 620, 600 itulah. Naik ke 600 sampai 620 itu oke tuh LPPF. Tinggal tunggu aja. Pokoknya stop loss aja kalau di 565, 575 lah ya. Ya atur aja lah di mana harus stop loss. Pokoknya kalau dia di bawah 580, 575 itu harusnya nggak kuat. Ini kan udah berapa kali dia pertahankan. Semestinya ya rebound lah minggu ini. Kalau dilihat dari candle weekly-nya doji koreksi tipis saja ya 0,85%, volume kecil ya. Semoga aja ya minggu ini tembus 600 itu oke untuk RALS. Seperti itu untuk RALS. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TRGU yang ditutup di harga 230 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dia transaksi asing nggak ada jual beli. Kalau dia bongkar semarangnya TRGU ada sedikit akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Waduh, TRGU ini ya tunggu momentum aja. Kapan digoreng sama bandarnya? Ini kan dia konsolidasi ini memang lagi ya bandarnya nggak mampir, nggak lirik. Mungkin masih trading atau maintain saham lain kan. Ya ini lihat dia konsol mungkin juga lagi diakumulasi nih. Kalau mau ya nekat target ini stop loss saja jebol 220. Sekitar 6% lah stop lossnya. Tapi kalau ditarik itu bisa sampai 240, 250 gitu. Belum besar dia akan uji resistennya. 250 minim. Kalau ditarik dalam satu hari bisa sampai 250. Jadi bisa 8% lebih naiknya tuh. 8% sampai 9%. Jadi seperti itu. Ya tapi ini disclaimer on. Keputusan jual beli di tangan masing-masing. Seperti itu ya, belum menarik nih. Tunggu momentum aja. Kalau siapa tahu dia aktif Senin, nah baru perhatikan. Selama nggak aktif ya jangan. Cuma nunggunya lama. Seperti itu ya. Atau hindari aja lah TRGU. Daripada TRGU masih banyak saham yang lebih bagus. Ya, kalau nanya beggarnya kapan ya nggak ada yang tahu. Untuk TRGU nih, ngapain cari saham beggar kalau kita nggak pasti kan? Mending dapat profit 3% sampai 10%, tapi ya dikumpul-kumpul bisa beggar juga daripada berharap di satu saham yang kita nggak tahu apa pergerakannya seperti apa, fundamentalnya seperti apa kan nggak tahu nih. Kalau nggak ada momentum ya nunggunya lama nih. Bayangin dari Oktober nih belum gerak-gerak kan tiktok aja. Tapi kalau pas saat ada momentum nih di tanggal 31 Oktober dia ditarik naik sampai 2050 tuh lumayan kan. Teknik scalping aja.
entry dengan scalping. Udah bungkus, ngapain berharap dia beggar tapi nggak kemana-mana kan ya. Tapi kalau mau berharap beggar ya yang penting sabar aja, tahu saham yang dibeli, harga wajarnya berapa, apakahnya saham ini bertumbuh, bagaimana laporan keuangannya, fundamentalnya ya itu harus dilihat, dan dilihat harga wajarnya. Bisa nggak nih dia nih beggar? Ya, kalau di bawah harga wajarnya ya hitung lagi. Jadi seperti itu untuk TRGU. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada saham app yang ditutup menguat 7,28% ke harga 530. Kalau dia transaksi asing ada jual. Kalau dia broker semarinya hampir sama aja antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, saham app cukup bagus, sudah kembali di atas 500. Ya, ini nggak saya perhatikan juga, padahal angka psikologis ya, perubahan praksi harga 504.80 ya, ini area support. Kalau misalnya dia gagal di retest 504.80 itu menarik. Kalau dikasih ya best price buy-nya ya 480 500 itu. Nggak usah deh 490 aja, pakai 490 500 tuh best price buy. Ya, ini dia berhasil break dan ya mencoba untuk kembali uptrend. Ini dia sudah nyentuh terus gagal. Kalau dilihat ini dia kepentok resisten juga ya 530 nih. Ini resisten semenjak Juni 2022. Ya, apakah ini momentum dia naik? Kalau naik, targetnya itu minimal 600. Ini 600, naiknya bisa 10% lebih lagi terdekatnya. Untuk saham app, bisa diperhatikan nih, volume juga meningkat cukup besar 3 hari, dan koreksinya belum kecil. Menarik nih saham app, bisa juga diperhatikan ya. Coba untuk uptrend. Seperti itu untuk saham app. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MPMX yang ditutup menguat 2,22% ke harga 1150. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker samarinya, MPMX masih ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, MPMX ya udah oke nih. Dia membuat swing low-nya dan ditutup dengan candle bullish engulfing. Waktu itu juga sudah saya rekomendasikan dari semenjak 1000 sampai 1030. Semenjak dia naik, saya rekomendasikan lagi beli di 1120, itu average up-nya, dan 1140. Ini average up di area ini ya. Hari Kamis itu saya suruh antri aja dulu. Kalau mau average up, yang belum punya juga beli aja di area itu dengan strategi ya ada di grup ya. Strateginya bagaimana kalau di luar skenario. Dan targetnya kemana? MPMX tetap target saya lihat 1300 minimalnya ya, tapi ini disclaimer on, bahkan lebih bisa sampai 1330 nutup gapnya. Ini baru permulaan dia naik ya untuk MPMX. Ini udah konfirmasi nih peluangnya ya, tapi apapun bisa terjadi di market ya, harus punya trading plan, bagaimana strateginya. Seperti itu untuk MPMX. Kalau dilihat dari candle weekly-nya juga bagus, 3 minggu volumenya makin meningkat ya, harusnya nih serius naik. Kalaupun ada koreksi ya koreksi kecil ya, harusnya nggak nyampe turun dari 1100 untuk MPMX. Seperti itu. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TPMA yang ditutup di harga 486, start koreksi 0,4%. Kalau dia transaksi asing, net buy. Kalau dia broker semarinya, TPMA diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, TPMA juga bagus. Ada peluang untuk nembus 500. Perubahan praksi harga itu resisten kuat semenjak Juni. Dan bahkan itu dari semenjak Oktober 2021, udah ketemu setahun, dan itu bisa jadi double bottom. Peluang sih bisa tembus nih. Salah. Peluang bisa tembus ya, double bottom. Target hitung seperti ini aja, simple kok. Trading saham tuh analisanya seperti ini aja. Tapi ya harus punya trading plan. Kalau nggak sesuai plan ya harusnya ada pasang trailing stop, jaga-jaga. Takutnya di tengah jalan balik arah. 650 sampai 680 itu target arahnya. Tinggal nunggu tembus nih 500 untuk TPMA. Jadi seperti itu untuk TPMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada METS yang ditutup menguat 4,37% ke harga 191. Kalau dia transaksi asing, net sell, tapi tipis ya. Kalau dia broker semarinya, METS ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, METS pelan-pelan naik ya. Perkiraan saya waktu ini nih, di tanggal 15 November nih, saya coba untuk perhatikan tembus ke 200. Ternyata gagal dan koreksi. Dan mantulnya dari 180-an. Jadi ini dia akan uji lagi 200-nya. Kalau tembus itu peluang pola KPN handle ya. Ini neckline-nya 200 tembus, targetnya bahkan 220 aja, terdekat 240 itu. Lumayan 20 sampai 40, 10 sampai 20% ya kalau dia naik. Jadi belinya ya tergantung Bapak Ibu ya. Kalau support quote-nya 180, atau kalau dia tutup di bawah EMA 20-nya ini tinggalin aja di 172 itu. Tapi ini disclaimer on ya untuk match. Langsung saja ke saham terakhir.
Ada Wood yang ditutup di harga 396 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau di transaksi asing net sell. Kalau di broker semarinnya Woods ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal untuk Woods ini lagi pelan-pelan mencoba naik ya. Kalau di gambar supportnya pakai aja 380. Turun dari itu tinggalin aja. Kalau nekat ya. Targetnya 440. Itu untuk Woods. Ini dia sudah membentuk lower high. Sebelumnya di 450, terus dia membentuk high yang lebih rendah di 410, 420 itu. Kalau dia jebol 380, ya udah berarti turun lebih dalam, makin downtrend. Jadi kalau memang ini sinyal untuk dia reversal, harusnya bertahan di atas 380. Konsol di area ini ya nggak masalah. Tunggu tembus 480 bisa jadi baru mencoba titik aman pertama untuk uptrend. Seperti itu untuk Woods. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.